informasi di Sapa Indonesia Malam terkait dengan setelah Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, siapa yang akan dipilih menjadi pengganti Firly dan bagaimana mengembalikan citra KPK sebagai lembaga anti rasuah garda pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita akan bahas bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Laude Muhammad Syarif. Selamat sore Pak Laude. Selamat sore Mbak. Baik, sebagai Wakil Ketua KPK yang lalu tahun 2015 sampai 2019, saya ingin mendengar pendapat Anda soal untuk pertama kalinya Ketua KPK tersangkut kasus pidana, pemerasan pula yang ini berkaitan dengan kasus korupsi. Ya, prihatin sekali, dan keprihatinan itu bukan cuma datangnya dari teman-teman yang dari dalam negeri ya, tapi tadi sebelum mulai acara ini saya terima banyak sekali pesan dari teman-teman komisioner dari lembaga anti korupsi yang lain, yang dari Singapura, dari Malaysia, dari tempat lain gitu, mereka bertanya what really happened in Jakarta seperti itu. Ya terpaksa saya jelaskan. Jadi ini saya pikir sesuatu yang harus kita sesali bersama. Dan akhir setelah ditetapkan jadi tersangka, Istana sudah menyiapkan nih Pak Laude 2 kepres termasuk soal pengganti Firly. Staf sus kepresidenan menyebut bahwa Presiden Jokowi akan menunjuk salah satu pimpinan KPK jadi ketua sementara KPK. Bagaimana ini mekanisme di KPK untuk bisa menunjuk ketua sementara KPK menggantikan Firly Bahuri? Ya, dulu pernah terjadi penunjukan ketua KPK yang waktu itu zamannya Pak Ruki, kayaknya menggantikan Pak Busro Mukadas waktu itu, yang kebetulan masa jabatannya telah berakhir. Waktu itu jadi agak kesongan sehingga ditunjuk. Tapi yang ditunjuk waktu itu yang sudah lengser ya, yang sudah maksudnya sudah menyelesaikan masa jabatannya. Tapi kalau sekarang Presiden ingin menunjuk yang ada, itu bisa juga. Nomor 2, sebenarnya kalau kita lihat pasal 32 Undang-Undang KPK, kalau misalnya ingin ditambahkan satu ketika zamannya Pintauli Siregar itu kan, ketika dia juga menerima gratifikasi dan dia mengundurkan diri, maka seharusnya menurut kata-kata undang-undang itu adalah menunjuk nomor urut yang berikutnya ya, yang perolehan suaranya berikutnya. Jadi seharusnya waktu itu Mas Sigit. Tapi DPR berpendapat lain sehingga menunjuk Pak Johanis Tanak. Ya, sekarang ini apakah akan ada mencukupkan lagi menjadi 5 orang atau hanya menunjuk sebagai ketua? Itu saya belum tahu persis apa yang ada di benak Presiden dan DPR. Oke, karena akan ditunjuk ketua sementara KPK adalah dari unsur pimpinan KPK yang ada. Ini mengartikan apakah hanya tinggal 4 pimpinan KPK atau menurut Pak Laude diperlukan satu lagi pimpinan KPK untuk bisa menjadi 5 orang? Ya idealnya kan harusnya 5 orang, tetapi kalau seandainya memang tidak dibutuhkan lagi ya, maksudnya 4 orang itu juga sebenarnya cukup. Mudah-mudahan ini yang kan saya dengar ini ada Polri akan memanggil lagi untuk memeriksa pimpinan-pimpinan yang lain. Betul. Kalau itu terjadi ada rentetannya, wah itu betul-betul chaos dan harus mencukupkan, karena tidak boleh, menurut saya ya sekurang-kurangnya 3 orang, tidak boleh kurang dari 3 orang di KPK. Jadi menurut Anda dari rencana dari Polda Metro Jaya akan memeriksa 4 pimpinan KPK yang lain akan menyeret yang lain selain Firly Bahuri? Saya kurang tahu, hanya Tuhan yang tahu dan Polda dan Polri seperti itu ya, karena mereka yang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Mudah-mudahan tidak ini single case. Kalau misalnya memang ada rentetannya ke tempat lain, wah itu keprihatinannya menjadi sangat-sangat bertambah lagi ya. Karena kita sudah cukup ini 2 orang, Ibu Pintauli dan Sekar. Baik, Pak Laude, menurut Anda ada syarat khusus atau kriteria tertentu untuk menjadi ketua sementara KPK dalam situasi saat ini ya, di mana ketua KPK tersangkut kasus dugaan pemerasan, kemudian juga integritas KPK sekarang jadi dipertanyakan?
Ya, jadi mungkin syarat yang itu kalau misalnya syarat-syarat tertulisnya kan semuanya sudah ada di Undang-Undang KPK Mhm. dan saya pikir semua lima-limanya itu memenuhi syarat persyaratan yang tertulis ya. Oke. Tapi khusus untuk dalam krisis yang sekarang ini mungkin kita harus memilih yang paling bersih di antara yang empat yang lebih berpengalaman dan yang kedua bisa menjadi gripnya terhadap institusi itu jelas, maksudnya didengarin oleh orang-orang internal KPK yang ada sekarang dan pada saat Mhm. yang sama juga dia dihormati ketika mewakili KPK untuk urusan-urusan di luar. Saya pikir itu dan ya seharusnya presiden dan bisa menimbang-nimbang itu kira-kira di antara empat orang ini yang punya kemampuan manajerial dan keilmuan serta Mhm. integritas itu mana yang paling bagus. Siapa yang paling pantas menurut Anda, Pak Laude? Saya ya tidak boleh menyebutin semua teman soalnya. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh Ketua sementara KPK nantinya untuk memulihkan lagi citra KPK? Saat ini kan kritik bertubi-tubi datang dan juga mempertanyakan apakah lembaga anti rasuah ini bisa bekerja sesuai dengan marwahnya. Ya, jadi menurut saya yang akan datang itu, kalau menurut saya pribadi bahwa KPK sudah saatnya lagi merangkul masyarakat pencinta anti korupsi. Oke. Masyarakat yang betul-betul genuine dan peduli terhadap agar dan tapi tidak boleh hanya dibuat-buat, tapi harus genuine pendekatannya. Terus terang mungkin salah satu kritisisme yang mungkin layak diberikan kepada teman-teman yang sekarang itu seakan-akan mereka menomorduakan masyarakat sebagai oleh karena itu kalau dulu terjadi ya seperti Mbak tahu Mhm. ada rantai manusia, jadi kecintaan masyarakat Ya. itu penting. Jadi saya pikir itu yang paling pertama satu mengkonsolidasi internal Mhm. agar tetap bekerja dengan baik dan menghilangkan semua keraguan masyarakat dan yang Oke. nomor dua tadi merangkul kembali masyarakat, Baik. tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa bersama-sama Mhm. melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Konsolidasi internal perlu dikuatkan, tapi kan kita tahu bahwa ada dua sikap yang berbeda dari pimpinan KPK setelah Firly Bahuri tetapkan jadi tersangka. Alexander Marwata dalam keterangan persnya menyatakan tidak malu karena mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sementara Nurul Gufron langsung meminta maaf kepada publik karena telah membuat gaduh dan membuat masyarakat meragukan KPK. Apakah nanti akan mempengaruhi ke depannya Ya, jadi sikap-sikap ini? makanya saya pikir sebelum keluar sebaiknya internal itu solid. Tapi soliditas internal itu yang akan bisa memperkuat dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nomor dua, mantan-mantan pimpinan KPK atau yang orang-orang yang pernah bekerja di KPK, insya Allah kalau diminta secara genuine untuk membantu internal, untuk berkonsolidasi, pasti akan. Seharusnya kalau niatnya genuine, niatnya betul-betul asli, jujur gitu, insya Allah banyak yang masih cinta dengan KPK. Beda sikap ini menunjukkan ketidaksolidan pimpinan KPK saat ini. Ya saya kurang tahu karena itu kan menjawab pertanyaan media ya. Saya berharap internal mereka solid. Oke, kita juga melihat bahwa tidak hanya ditangani oleh Polda Metro Jaya untuk kasus dugaan pemerasan ya untuk kasus pidananya, tapi untuk etiknya juga tengah ditangani oleh Dewan Pengawas KPK. Apa yang Anda harapkan dari Dewas setelah Firly Bahuri ditetapkan menjadi tersangka? Ya saya pikir ini seharusnya ya Dewasnya agak terlambat. Menurut saya dengan segala rasa hormat Dewasnya agak terlambat menurut saya. Seharusnya sebelum ini terjadi Dewasnya sudah mencium dan mendengarkan dan seharusnya menjaga lebih proaktif untuk menjaga Oke. ya KPK menjaga KPK karena walaupun bagaimana seharusnya informasi yang didapat oleh Dewas itu jauh lebih banyak dibanding informasi yang didapat dari luar. Oke, baik terakhir untuk Pak Laude, ketika nanti dipilih pimpinan sementara KPK, apakah ia punya kewenangan yang sama dengan pimpinan KPK yang definitif? Ya seharusnya iya, seharusnya sama karena
Sebenarnya di KPK itu kan kolektif kolegial, jadi Ya, kewenangan ketua itu tidak ada bedanya dengan kewenangan eh, pimpinan yang lain ya. pimpinan yang lain. Jadi seperti Oke, itu. Jadi kami dulu tukar-tukaran itu empat-empat siapa yang akan mewakili, bahwa baik, sebagai lambang representasi ya memang ada baik. ketua, tapi sama saja. Baik, mudah-mudahan ini semakin solid dan juga bisa mengembalikan citra KPK yang saat ini sedang ternodai dengan Ketua KPK menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan. Terima kasih Pak Laude M. Syarif, pimpinan KPK tahun 2015 sampai 2019 sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini.